Hai teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan makanan yang satu ini? Siapa sih yang nggak tahu makanan tahu? Tahu adalah makanan yang dibuat dari sari kacang kedelai yang diendapkan dan dibentuk menjadi blok padat. Tahu memiliki tekstur lembut dan ringan serta kaya akan protein sehingga menjadi sumber protein nabati yang sangat populer. Nah, di Cikarang terdapat pabrik tahu yang memproduksi tahu dengan bahan baku kacang kedelai impor dari Amerika loh. Pabrik ini menggunakan proses tradisional yang efisien mulai dari perendaman, penggilingan, hingga perebusan sari kedelai menggunakan uap. Hari ini sudah ada rekan kita yaitu Anggi dan Anas yang akan lihat-lihat nih proses pembuatan tahunya. Jadi hari ini kita sedang berada di salah satu pabrik tahu di Cikarang nih. Jadi kita mau ngapain nih, Nah? Kita mau membuat proses tahu di pabrik NN tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ikutin kita. Ayo! Jadi sekarang saya berada di gudang pabrik tahu NN. Mari kita melihat komposisi bahan-bahannya dari tersebut. Bahan utamanya adalah kacang kedelai. Samping saya juga ada kunyit, bahan pewarna alami dari pabrik tahu NN tersebut. Pabrik ini memproduksi tahu dengan cara diuap. Pabrik tahu Bandung NN ini sendiri memiliki 10 karyawan dibagi dalam 2 shift berbeda. Dalam sehari pabrik ini bisa menghabiskan 3 kuintal kacang kedelai untuk pembuatan tahunya. Sungguh jumlah yang sangat banyak, dengan pembagian jam kerja shift ini dapat memenuhi permintaan pasar yang ada. Nah, jadi sekarang di sini proses pertamanya itu kacangnya itu direndam selama kurang lebih dari 2 jam ya. Setelah direndam, langsung menuju ke proses selanjutnya yaitu penggilingan dari kacang kedelai ini. Nah, penggilingan kacang kedelainya juga dicampur sama air ya buat mengeluarkan sari-sarinya gitu ya. Kacang kedelai ini kemudian digiling menggunakan mesin penggiling hingga halus. Proses ini bertujuan untuk memecah sel-sel kedelai dan mengeluarkan sari-sari kedelai. Nah, setelah melalui proses penggilingan ini, nanti hasil dari penggilingannya dimasukkan ke dalam tabung ini. Jadi tabung ini khusus untuk merebus dari sari kacang kedelai ini. Nah, dari proses perebusan ini, jadi sari-sari ini dialirkan melalui pipa ini naik ke atas, kemudian keluar dari ini. Nah, setelah proses perebusan selesai, sari kedelai dipisahkan dari ampas dengan bantuan mesin. Sari kedelai yang telah dipisahkan digunakan untuk produk olahan, sedangkan ampas kedelai dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang bernutrisi. Sari kedelai yang telah dipisahkan diendapkan menggunakan air cuka yang sudah difermentasi. Proses ini membuat tahu menggumpal dan membentuk tekstur yang diinginkan. Sisa air yang timbul dari proses pengendapan ini akan digunakan kembali sehingga tidak perlu menambahkan cuka berkali-kali. Nah, dari tahu yang sudah diendapkan kemudian dicetak ke dalam cetakan kayu seperti ini ya teman-teman. Setelah tahu menggumpal dan dibentuk, proses pencetakan dilakukan untuk memberikan bentuk yang diinginkan. Nah, tahu yang sudah dicetak tadi kemudian disusun ke dalam bak ini untuk selanjutnya yaitu proses pembentukan tahu. Nah, setelah proses pemotongan selesai, tahu direndam dalam 2 jenis wadah. Satu berisi air kunyit yang berfungsi memberikan warna kuning alami pada tahu, dan satu lagi berisi air garam untuk menyerap rasa sehingga tahu memiliki cita rasa gurih yang khas. Jadi di sini merupakan untuk pewarna tahu warna kuning dan juga perasa dari asin dari tahunya ini. Kemudian tahu yang sudah matang akan disimpan ke wadah kayu seperti ini. Setelah direbus, tahu didinginkan di titik penirisan sebelum dijual di konsumen. Tahu yang telah siap dipasarkan dikemas rapi dalam bungkus berisi 9 kotak tahu. Setiap bungkus dijual dengan harga terjangkau yaitu Rp5.000 sehingga konsumen dapat menikmati produk berkualitas dengan harga yang ekonomis.